Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah perasaan saudara ketika saudara mendengar bahwa Tuhan mencari saudara? Saudara, betapa bahagianya kita, orang-orang yang berdosa, tetapi Tuhan mencari kita. Saudara, apa artinya Tuhan mencari kita? Artinya Tuhan sangat mengasihi kita, dan Dia peduli dengan kita. Oleh karena itu, saudara, engkau dan saya dicari oleh Tuhan. Marilah kita berkata, ya Tuhan, saya di sini. Saya mau percaya kepadamu. Saudara, itulah orang yang bijaksana ketika dia tahu Tuhan mencari dia. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah merasa khawatir atau merasa takut. Termasuk kita tentunya sebagai anak-anak Tuhan. Khawatir dan takut itu terjadi dari apa yang kita lihat, atau apa yang kita dengar, atau dengan kata lain dari situasi dan kondisi yang kita alami. Saudara, itulah yang membuat kita menjadi takut atau menjadi khawatir. Kita takut celaka, kita khawatir gagal, kita khawatir akan masa depan kita takut dengan permasalahan dan penderitaan. Menurut saudara, apakah Tuhan bersenang-senang dengan penderitaan kita? Saudara, Alkitab mengajar kepada kita bahwa Tuhan yang mengasihi kita adalah Tuhan yang melatih dan mendisiplin kita, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat dan dewasa. Saudara, tahukah saudara bahwa Tuhan kita tidak pernah membiarkan kita? Saudara, mari kita membaca Yoel pasal yang kedua ayat 18 sampai dengan 27. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan Ia belas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab, katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi cela di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur, dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai tanah, bersorak-soraklah, dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, umat Tuhan, yaitu bangsa Israel, mengalami paceklik di dalam hasil pertanian mereka. Dan itu merembet ke aspek-aspek lain di dalam kehidupan mereka, termasuk di dalam ibadah mereka. Saudara, bagaimana sikap Tuhan kepada mereka ketika mereka sedang mengalami penderitaan yang seperti itu?
Saudara, bagian firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bagaimana ekspresi kasih Tuhan yang begitu besar kepada umatnya yang sedang mengalami penderitaan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Dan kecemburuan Tuhan lahir dari kasih-Nya kepada kita yang adalah umat-Nya. Saudara, firman Tuhan berkata, Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan Ia belas kasihan kepada umat-Nya. Tuhan menjawab katanya kepada umat-Nya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur dan barisan belakangnya ke laut barat, maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau. Pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya. Saudara, kalau kita membaca bagian ini, maka kita mengerti arti kata cemburu di sini. Saudara, cemburu di sini berarti bagaimana Tuhan yang memiliki tanah itu, yaitu tanah perjanjian. Sekarang tanah itu sepertinya dimiliki yang lain sehingga gersang. Maka kita berkata, Tuhan menjadi cemburu karena itu adalah miliknya. Saudara, Alkitab mengatakan kecemburuan Tuhan disertai dengan kata Ia berbelas kasihan kepada umatnya. Saudara, ketika kita membaca Alkitab, maka ketika dikatakan Tuhan itu cemburu, maka erat kaitannya sekali dengan murka Allah, khususnya kepada umat Tuhan. Saudara, tapi dalam bagian ini, Alkitab mencatat Tuhan itu cemburu, tetapi tidak ada kaitannya dengan murka Allah, tetapi terkait dengan kasih Allah kepada umatnya. Saudara, bagaimana kita mengerti? Di satu sisi kecemburuan Allah adalah murka Allah, di sisi yang lain adalah kasih Allah. Saudara, sesungguhnya kecemburuan Tuhan itu lahir daripada Allah yang mengasihi kita. Saudara, mengapa kecemburuan Allah kepada umatnya menjadi murka? Karena umatnya adalah milik Tuhan. Ketika umatnya tidak lagi mendekat kepada Tuhan, tetapi menyembah yang lain atau bersandar kepada yang lain, maka kita berkata Allah itu cemburu kepada milik kepunyaannya sendiri. Maka dia murka kepada umat Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah yang dikisahkan di dalam perjanjian lama tentang bangsa Israel. Saudara, ini menjadi suatu pelajaran penting bagi kita, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Tuhan kita tidak ingin ada satupun atau apapun yang menduakan Dia di dalam kehidupan orang percaya. Saudara, ketika kita sebagai orang percaya menduakan Dia, maka Allah yang cemburu itu, Dia akan murka kepada kita bukan karena kejahatan yang Dia mau perbuat, karena Allah kita adalah Allah yang baik, tetapi karena Dia mengasihi kita, maka Dia menjadi murka untuk mengembalikan kita supaya kita bertobat datang kepada Dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita ingat Allah itu cemburu kepada kita, kita harus ingat Dia begitu sangat mengasihi kita. Saudara, Dia patut cemburu kepada kita yang adalah miliknya, karena Dia tebus dengan darah yang mahal, yaitu dengan darah Yesus Kristus, darah anak domba Allah yang kudus itu. Oleh karena itu, saudara, ketika kita mengenal hati Tuhan yang seperti ini, saudara, mari kita jangan menyakiti hatinya. Mari kita jangan mendukakan hati Tuhan. Tetapi marilah kita hidup seturut
dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan sudah menebus engkau dan saya di dalam darah anaknya. Dan engkau dan saya menjadi anak-anak Allah yang dikasih oleh Bapa di surga. Saudara, yang Allah inginkan adalah engkau dan saya hidup kudus di hadapan Dia. Dan hidup mengasihi Dia. Dan hidup melakukan apa yang menjadi rencananya. Karena rencananya ada rencana yang indah dan agung. Yang kedua, saudara, Alkitab hari ini mengajar kepada kita, bersukacitalah karena Tuhan. Sebab Ia mengatasi segala sesuatu dan tidak ada sesuatu apapun yang dapat menghalanginya untuk memberkati kehidupan orang-orang percaya. Saudara, Alkitab berkata begini, hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya kepadamu hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar, yang kukirim ke antara kamu. Di ayat 27, firman Tuhan berkata begini, kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini, Tuhan, adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Saudara, betapa kuatnya bagian firman Tuhan ini bagi kita. Yaitu ketika firman Tuhan berkata, bersukacitalah karena Tuhan, bukan karena yang lain. Saudara, kita bisa saja bersukacita karena yang lain. Tetapi saudara, firman Tuhan ingin mengatakan kepada kita, ketika kita bersukacita karena yang lain, kita menjadi orang yang rentan, orang yang khawatir, orang yang takut, orang yang berduka cita. Karena yang lain tidak dapat diandalkan. Saudara, mengapa bersukacitalah? Karena Tuhan. Itu yang Tuhan katakan kepada umat Tuhan. Karena Tuhan, Dia mengatasi segala sesuatu dan tidak ada sesuatu apapun yang dapat menghalanginya. Ketika Dia ingin memberkati orang-orang percaya, tidak ada situasi dan kondisi yang sanggup menghalanginya. Tidak ada sebuah bangsa besar yang dapat menghalanginya. Tidak juga ada si jahat yang sanggup menghalanginya. Saudara, Alkitab memberitahukan dengan sangat indah, dikatakan, kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Dan bahwa aku ini Tuhan, adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Saudara, bukankah itu pesan yang kuat ketika Tuhan Yesus berkata, aku menyertai kamu selama-lamanya? Bukankah pesan itu pesan yang kuat ketika Tuhan menulis surat kepada jemaat di kitab Wahyu? Aku berjalan di tengah-tengah umat Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ada di tengah-tengah dunia ini, tetapi Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita ada di dalam dunia ini, tetapi Tuhan ada di dalam kita. Saudara, kita tidak bersukacita karena dunia ini, tetapi kita bersukacita karena Tuhan. Dialah yang menentukan segala sesuatu. Dia yang menetapkan musim. Dan musim itu harus tunduk kepada kehendak Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bangsa Israel dengan kekuatan sendiri tidak sanggup melepaskan diri dari seluruh masalah kehidupan mereka. Tapi ketika Tuhan memutuskan untuk memberkati mereka, maka Alkitab berkata, tanah bersorak-sorai. Tuhan mengirimkan anggur, Tuhan mengirimkan gandum, Tuhan mengirimkan segala sesuatu sehingga mereka makan kenyang. Saudara, patutlah bagi orang Israel dikatakan, bersukacitalah karena Tuhan. Karena tidak ada bangsa lain yang menolong dia. Karena tidak ada kemungkinan dia bisa mengalami kesuburan tanah kecuali Tuhan yang memberikan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara, di dalam perjanjian baru,
Firman Tuhan berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah di dalam Tuhan. Saudara, biarlah sukacitamu dan sukacitaku bukan karena yang lain, tetapi karena Tuhan. Dalam segala keadaan, baik dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan paceklik, dalam keadaan lancar, saudara, sukacita kita adalah karena Tuhan. Dia mengatur segala sesuatu. Dia mengatur segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami menyadari kami memiliki Tuhan dan kami dimiliki Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh boleh menyadarkan hidup kami kepadamu, berjalan dengan optimis, karena Tuhan Engkau di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.